Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Salah satu keberagaman budaya tanah air yang menjadi warisan sejarah adalah permainan tradisionalnya. Sayangnya permainan tradisional ini kini jarang dijumpai atau dimainkan oleh anak-anak. Dampak kemajuan zaman rupanya membuat permainan tradisional ini mulai terlupakan. Melihat asal-usul dan sejarahnya, permainan tradisional ini rupanya tak hanya ditemui di Indonesia saja. Ada beberapa permainan di dunia yang mirip dengan permainan tradisional tanah air. Meski sedikit memiliki perbedaan, inilah 7 permainan dunia yang mirip dengan di Indonesia, versi on the spot. Permainan pertama adalah Gostra. Gostra adalah sebuah permainan tradisional dari Republik Malta. Sepintas, permainan ini mirip dengan panjat pinang yang populer di Indonesia. Permainan Gostra sendiri biasa sering dimainkan ketika hari Minggu terakhir di bulan Agustus. Para pemuda pemberani akan bersaing mengambil bendera yang berada di puncak tiang. Permainan Gostra dimainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap Saint Joseph dan Saint Julian. Jika pada panjat pinang, tiang yang digunakan ditancapkan secara vertikal, maka tiang pada permainan Gostra ini dipasang miring dengan sudut kemiringan 45 derajat. Perbedaannya lagi, jika panjat pinang dilakukan dengan memanjat, maka Gostra dilakukan dengan cara berlari di atas tiang ataupun bergelantungan di tiang sampai menuju ujung tiang. Tujuannya adalah mengambil bendera yang ditancapkan. Yang membuatnya mirip antara panjat pinang dan Gostra adalah dalam permainan ini tiang yang digunakan sama-sama diberi pelicin. Gostra menjadi daya tarik tersendiri di akhir bulan Agustus bagi masyarakat Malta dan wisatawan. Satu lagi permainan yang mirip dengan panjat pinang di tanah air. Kali ini berasal dari Jepang, bernama Boutoushi. Bedanya, permainan ini jauh lebih ekstrim dibandingkan dengan panjat pinang. Pemain dibagi dalam 2 tim, yang masing-masing beranggotakan puluhan orang. Salah satu tim ditugaskan untuk memasang tiang dan mempertahankannya, sementara tim lainnya akan bergerak menyerang untuk merebut tiang tersebut. Proses perebutan inilah yang berlangsung ekstrim dan berbahaya. Kedua tim saling jegal demi menguasai tiang. Kegiatan Boutoushi dimulai sejak tahun 1954 hingga 1955. Awalnya, tim penyerang hanya perlu menurunkan tiang kayu pada sudut 45 derajat. Tetapi pada 1973, aturan dimodifikasi untuk menurunkan tiang hingga 30 derajat. Pemain menyerang hanya memiliki sekitar 2,5 menit untuk menurunkan tiang. Selanjutnya adalah Kabaddi dari India. Sepintas, permainan ini mirip dengan Gobak Sodor di negeri kita. Perbedaan yang sangat mencolok terletak dari acara bergulat yang ada pada Kabaddi. Tentu saja, Gobak Sodor tidak memakai acara bergulat. Kabaddi sendiri telah dimainkan sejak 4.000 tahun lalu. Awalnya, Kabaddi adalah permainan rakyat jelata yang dimainkan oleh penduduk di desa-desa India. Permainan olahraga ini merupakan perpaduan antara rugby dan gulat. Kabaddi sangat populer di India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Jepang, dan Pakistan. Kabaddi dimainkan 2 tim beranggotakan 7 orang. Kedua tim bertempur untuk memperoleh nilai tertinggi. Setiap tim berusaha mempertahankan daerahnya dan membuat lawan melakukan kesalahannya. Dalam pertandingan, setiap tim mengirimkan seorang untuk maju ke garis lawan. Ia harus mampu menembus benteng lawan demi memenangkan pertandingan. Jika gagal, ia harus keluar lapangan. Hampir mirip dengan pertandingan Gobak Sodor. Bedanya, dalam pertandingan Gobak Sodor, jika seorang tidak berhasil melewati daerah lawan, ia akan menjadi tawanan pihak lawan. Kini, Kabaddi telah berkembang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan di Olimpiade. Selanjutnya adalah hopscotch. Hopscotch adalah sebuah permainan anak-anak tradisional yang dikenal hampir di seluruh dunia. Permainan ini bisa dibilang sama persis dengan permainan tradisional tanah air yang bernama engklek atau Sunda Manda.
Dalam permainan ini, seorang pemain akan menggunakan sebuah batu atau pecahan pot bunga. Pemain akan melempar batu miliknya dan melompat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permainan hopscotch ini diduga telah berusia sangat tua dan dimulai sejak zaman Kekaisaran Romawi. Ada dugaan nama permainan ini berasal dari Zondag-Mandag yang berasal dari Belanda dan menyebar ke Nusantara pada zaman kolonial. Di Eropa sendiri, permainan tradisional hopscotch sangat populer di kalangan anak perempuan pada masa Perang Dunia. Selanjutnya adalah Mancala. Melihat bentuknya, Mancala langsung mengingatkan kita pada sebuah permainan tradisional Indonesia, congklak. Nama Mancala sendiri diyakini berasal dari bahasa Arab nakala, yang berarti bergerak. Mancala tersebar di berbagai belahan dunia dengan nama berbeda-beda. Di antaranya adalah Baula Kiswahili yang populer di Afrika Timur. Di sana, permainan ini dikenal sangat sulit karena peraturannya yang sangat rumit. Di Amerika Serikat dan Eropa, permainan ini dikenal dengan nama kala. Berbeda dengan Karibia, permainan ini dinamakan Oare. Ada juga yang menyebutnya Togus Korgo dan Eson Sorgo. Meski memiliki nama dan peraturan yang berbeda-beda, pada dasarnya Mancala atau congklak dimainkan dengan papan dan beberapa buah biji sebagai alatnya. Pemain akan mengambil dan memindahkan biji-bijian tersebut secara berurutan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya adalah Agawan Bass, permainan tradisional anak-anak asal Filipina. Sekilas, permainan ini mirip dengan bentengan yang ada di tanah air. Cara dan peraturannya pun tak jauh berbeda. Ada dua kelompok dengan jumlah pemain yang sama. Masing-masing kelompok ini memiliki markas masing-masing yang harus dijaga. Untuk memenangkan permainan ini, kita harus bisa menyentuh markas lawan. Jika kita tersentuh oleh lawan, maka kita harus berpindah ke kelompok lawan. Dalam Agawan Base dikenal sistem poin. Kelompok yang berhasil menyentuh markas lawan 5 kali dalam permainan, maka dialah yang menang. Foot volley atau voli kaki merupakan permainan bola yang terkenal di Brazil. Sebagian orang mengatakan bahwa foot volley merupakan kolaborasi antara voli dan sepak bola. Sepintas, permainan voli kaki ini sangat mirip dengan sepak takraw. Bedanya tentu saja terletak pada bolanya, di mana sepak takraw menggunakan bola yang terbuat dari rotan. Keduanya memiliki aturan dasar yang sama, di mana para pemain tidak boleh menyentuh bola dengan tangan. Selain itu, bola juga dilarang keras menyentuh lapangan. Apabila bola menyentuh lapangan, maka lawan akan mendapatkan poin. Sementara petak umpat merupakan salah satu permainan tradisional yang telah berusia sangat tua, ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Tidak jelas kapan permainan ini mulai ditemukan dan dimainkan. Di berbagai tempat di dunia, permainan petak umpat memiliki nama berbeda sesuai bahasa di daerah masing-masing. Misalnya El Escondite di Spanyol, Magboem di Israel, Sumba Gogil di Korea Selatan, dan Hide and Seek di Inggris. Permainan ini bisa dimainkan oleh minimal 2 orang. Jika semakin banyak pesertanya, maka permainan akan semakin seru. Pemirsa, itulah ke-7 permainan di dunia yang mirip dengan di Indonesia versi On The Spot.